kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di sini, dan saya sangat apresiasi karena ini ada hubungannya dengan Surabaya, perkembangan Surabaya. Dan seperti teman-teman ketahui, saya sejak ditetapkannya menjadi daftar tetap ya, DCT, daftar tetap caleg, yaitu nama saya ada di situ, dan saya baru sempat hari ini untuk memberikan jumpa pers bahwa saya positif ikut pencalekan di Dapil 1 Surabaya Sidoarjo. Sama persis ketika saya juga waktu itu menjadi caleg di dapil yang sama di tahun 2019. Tahun 2024 ini, di Pileg tahun 2024 ini saya juga ikut serta meramaikan bursa yang perlu saya beritakan ya, yang harus di highlight. Saya itu diperintahkan oleh DPP untuk menjadi caleg di Surabaya. Jadi bukan saya kepingin nyalek di Surabaya, karena saya sudah tergabung dalam Partai Gerindra sejak 2016, maka memang ya layak juga disebut petugas partai. Jadi saya ditugasi partai untuk nyalek di Surabaya, ya, untuk menjadi petugas rakyat nantinya. Sementara ini saya ditugaskan partai untuk nyalek di Surabaya dan Sidoarjo. Kenapa di Surabaya dan Sidoarjo? Itu menjadi keputusan daripada DPP nasional ya. DPP pusat Gerindra yang mencalonkan saya untuk menyuruh saya nyalek di Surabaya dan Sidoarjo. Jadi yang perlu digarisbawahi, ini bukan keinginan saya, tapi keinginan partai. Karena apa? Karena saya sebenarnya nggak kepingin nyalek, tapi ini perintah dari partai, ya udah nggak apa-apa. Jadi saya itu pengen punya apa ya, rekor bahwa saya nggak mau dicalonkan nggak mau mencalonkan selain dicalonkan gitu. Jadi sejarah saya bersama Partai Gerindra itu dimulai tahun 2014 sebenarnya. Waktu itu saya mendukung Prabowo Hatta. Lalu 2019 saya dicalonkan oleh Bapak Prabowo untuk menjadi calon wali kota Surabaya tahun 2015. Waktu itu saya menolak waktu itu. Nyesel juga saya nolak. Ternyata yang dicalonkan Pak Prabowo jadi semua. Dari Ridwan Kamil, Ahok, sampai Anies Baswedan jadi semua. Saya nyesel juga waktu itu menolak gitu ya, tahun 2015. Nah akhirnya saat ini saya disuruh nyalon. Sebelumnya 2019 ya, saya nyalon tapi saya nggak bisa kampanye karena saya ada di Medaeng dan Cipinang. Tahun ini alhamdulillah saya ada di luar, dan saya ingin mengabarkan kepada teman-teman semua, penggemar saya maupun penggemar musik saya maupun penggemar saya pribadi, bahwa saya ditugasi partai untuk menjadi calon legislatif di Dapil Surabaya dan Sidoarjo. Dan akhirnya saya terdampar di sini, dan saya akan di Surabaya sampai 14 Februari 2024. Jadi tanggal 14 Februari saya di sini untuk melihat perhitungan suara Pilpres maupun Pileg. Karena ya kebutuhan kampanye. Jadi saya akan ke Jakarta, kalau ada show di Jakarta saya ke Jakarta. Ada beberapa show di luar kota juga saya keluar. Tapi kalau nggak ada show, saya di Surabaya. Jadi meskipun saya tidak berkeinginan nyalon dan dicalonkan, tapi saya tetap punya tanggung jawab untuk berkampanye
dan untuk sukses dalam mencalekkan ini. Apakah suatu sendiri atau memang ada timnya Mas Dhani sendiri yang kampanye Pilpres sendiri? Karena saya tahu beberapa hari yang lalu bisnya sudah keliling kemana-mana, bis bergambar Mas Dhani. Terus apakah di tempat ini akan menjadi posko pemenangannya Mas Dhani, Pileg maupun Pilpres? Apa ada posko lain di Surabaya? Dan apakah Mas Dhani juga akan menyapa para budayawan, seniman di Surabaya Sidoarjo, Mas Dhani? Apa sudah pernah dikumpulkan dan gimana suara mereka terhadap kemajuan Mas Dhani yang mencalonkan ini bandingkan dengan 2019? Ini benar, mumpung masih ingat, ini adalah rumah pemenangan saya di sini, rumah pemenangan Ahmad Dhani. Dan seperti kita lihat, posisi poster baliho daripada saya, Ahmad Dhani dan Prabowo Gibran di sini, ini tidak akan turun sampai 2014 atau sampai tanggal 14 Februari 2024. Jadi kalau rekan-rekan nanti kesini tetap akan melihat baliho ini, karena memang ini tempat ini memang saya dipinjami oleh relawan untuk bisa menjadi rumah posko daripada Ahmad Dhani dan juga rumah pemenangan daripada Ahmad Dhani. Dan tentunya memang saya, tidak hanya saya, jadi semua caleg itu diwajibkan juga mengkampanyekan Prabowo Gibran, begitu. Jadi ya otomatis saya juga mengkampanyekan Prabowo Gibran, karena hari ini sampai tanggal 21 itu masih tatap muka, jadi belum bisa peraturannya masih tatap muka sekarang ini. Belum yang kampanye akbar, nanti setelah 21 Januari baru mulai nanti kampanye akbar, ada konser-konser besar setelah 2021 Januari itu. Yang pertama, apa yang ditawarkan Mas Dhani ini ke warga Surabaya di Sidoarjo? Kan kita tahu bahwa Gerindra ini memang sedang di atas angin gitu ya. Artinya memang untuk elektabilitas memang sudah cukup baik di posisi yang sekarang gitu. Terus kemudian apa yang ditawarkan? Kemudian yang kedua, saya tertarik yang waktu itu berarti sempat ditawarkan untuk menjadi wali kota Surabaya. Yang saya tawarkan yang nomor satu ya karakter saya ya Mas ya. Yang saya tawarkan karakter saya. Saya banyak orang yang tahu saya ini orangnya jujur. Banyak yang bilang begitu. Cuman kadang-kadang sama istri kadang-kadang tidak jujur. Tapi kalau sama masyarakat saya suka. Jujur kacang hijau ya, gitu. Katanya orang-orang saya jujur, ceplos, terus apa adanya, tanpa pencitraan. Kalau saya boleh bilang sih ya, menurut Prabowo dan Gerindra saya punya loyalitas, gitu, sehingga saya nggak mungkin pindah-pindah partai seperti politisi-politisi yang juga pindah-pindah partai. Dan ya, itu menurut tandem-tandem saya banyak lokalitas, terus punya dedikasi. Ya itu tercermin sebenarnya daripada bagaimana saya membentuk dewa sehingga sampai saat ini kan semuanya ada.